emosional itu nggak bisa dikomunikasi pakai teks ya. Jadi di situ sering banget ada misunderstanding. Cuman di situ tertahan karena novel itu membicarakan tentang homoseksual. Orang awam ngebaca karya sastra itu ya udah kayak gitu, baca doang kayak gitu. Kita anak sastra, baca sastra itu kita harus mengkaji di sastra di karya sastra itu ada apa sih sebenarnya kayak gitu. Kita percaya banget kalau karya sastra itu tidak lahir dari kekosongan budaya. Pasti ada budaya yang melatar belakanginya di situ. Kenapa kamu Nah, anak sastra nggak bisa bikin karya sastra? Karena mindset orang Indonesia hmm. ketika kita mau masuk kuliah, itu artinya jurusan itu akan ngebentuk masa depan kita. Mas Wali sehat di situ? Alhamdulillah. Apa Oke, kabar Mas Dimas? alhamdulillah baik dan alhamdulillah juga puasanya belum ada yang bolong. Oke, good, good. Aku juga belum ada yang bolong ini. Kapan diajakin muka? Ya, jangan sampai dong. Oke, baik. Jadi buat Oke, teman-teman semua, buat followersnya Dimas dan followersnya Mas Olis kali ini, oke. Dimas pengen tanya-tanya nih sama Mas Olis perihal kuliah di jurusan sastra gitu untuk memperjelas segala hal yang berbau tentang jurusan itu, apalagi terkait ada stigma ini, stigma itu dan lain sebagainya. Jadi kita akan klarifikasi di sini, kita akan kupas tuntas dan semoga Mas Holis bisa menyediakan waktu kurang lebih sekitar 45 menit ke depan untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya masih mengganjal di pikiran Dimas gitu ya. Dan mungkin di Oke, pikiran siap. teman-teman yang lain. Oke, Siap, 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 uh, siap, siap. pertanyaan pertama nih Mas Holis. Kenapa Oke, sih dulu begitu lulus SMA milih kuliah di jurusan sastra, especially sastra Inggris? Padahal ada sastra yang lain, oke. Jepang, Belanda, dan lain sebagainya. Monggo, Mas Holis. Oke, oke. Terima kasih. Pertanyaannya bagus banget ini. Sebenarnya ya, basically aku tuh nggak ada minat di sastra dulu. Cuman aku tuh waktu lulus dari high school, I was confused. Mama aku nyuruh kamu harus kuliah, kamu harus begini. Kalau nggak kuliah, kamu ini, kamu mau begini. Dan aku masih suka belajar kayak gitu. Cuman aku nggak tahu di sini. Aku tuh kalau kuliah, aku mau ngambil jurusan apa kayak gitu. Aku dulu waktu high school, aku anak science, anak IPA, Hmm, tapi aku nggak hmm, bisa ngapa-ngapain. I mean, like chemistry, physics, biology, aku nggak bisa apa-apa, apalagi oke. matematik, aku nggak bisa. Di situ aku mikir aku mau ngambil jurusan apa ya, sementara orang tua aku nuntut aku untuk kuliah kayak gitu. So, aku nggak punya kemampuan apa-apa, tapi aku ingat satu hal di situ temanku bilang, kamu kan bisa bahasa Inggris kayak gitu. Kenapa kamu nggak ambil jurusan bahasa Inggris aja kayak gitu. For your information, aku waktu waktu sekolah itu dulu sudah sering banget. Aku punya banyak temen dari luar. Kalau zaman dulu high school kan kelas 3 kita banyak banget tuh demo dari universitas mana kayak gitu. Terus di situ Hmm, ada yang kenalin aku dari jurusan sastra Inggris. Terus aku kepikiran ke sana, oh iya sastra Inggris. And then aku nanya untuk brosurnya kayak gitu. Nanya brosurnya ternyata subjek-subjek itu yang dipelajari di sastra Inggris itu emang emang apa namanya yang aku sukain gitu dan aku mantepin diri untuk ngambil di sastra Inggris kayak gitu itu kayak Mas gitu. Dimas jadi kalau dikatakan ini accident bukan accident juga sih tapi dikatakan ya aku nggak pernah mikirin hal ini sebelumnya gitu loh Oke, karena aku oke. nggak punya apa-apa kayak gitu jadi aku masuknya ke situ gitu itu Ya, menarik banget ya. Ada efeknya ya. ada Jadi efeknya gini, keren banget efeknya. uh, kalau Dimas itu malah kayak salah jurusan juga. Mungkin kita sama-sama cross jurusan mungkin ya. Kalau Dimas tuh dulu SMK malah, Lis. Aku tuh SMK Teknik Komputer Jaringan, tapi Hmm, kuliahku di keperawatan gitu. iya kan? Kalau Iya dipikir gitu. ke sana emang agak aneh, Dim. Iya kalau kalau dipikir-pikir emang kayaknya ya berarti kita punya punya sedikit kesamaan juga sama-sama cross jurusan dan berusaha untuk tetap bisa lulus kayak gitu ya.
Ah, iya Dan benar banget, benar banget. dan nyatanya lulus Hmm. juga, dan alhamdulillah Mas Solis tahun ini walaupun di kala pandemi masih bisa nyelesain studi sampai S2. Hebat loh. Iya, 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 iya. I'm feeling Iya. grateful. Ada juga Oke, yang kemarin nitip pertanyaan juga gitu. oke. Eh, Heeh. jadi gini Mas, kita itu kan belajar bahasa Inggris ya seringnya itu dari SMP sampai SMA ya, maksudnya yang intens gitu, bukan Hah, muatan ah, benar, lokal gitu benar, kan. benar, benar. Nah, tapi Hmm. terkadang kita speakingnya juga kurang gitu. Tahu-tahu Ah, begitu ujian nasional kita dapat tes TOEFL. Nah, misal nih pengen ya kuliah di betul. jurusan sastra Inggris, apakah Ah. dia harus pinter bahasa Inggris juga gitu? It mean misalkan TOEFL-nya up to 400 misalkan. Kayak gitu nggak sih? Well, aku nggak. Ini my experience ya, nggak kayak gitu. Jadi aku harus ini dulu ya, jawab jawab pertanyaannya Mas Dimas tadi itu. Kita belajar bahasa Inggris itu mulai dari sekolah ya. I Ah, mean dari elementary, kalau sekarang itu dari elementary sampai high school. It means 9 tahun ya, 12 tahun, sorry. 12 tahun kita belajar bahasa Inggris, tapi pada saat kita lulus kita nggak bisa berbahasa Inggris kayak gitu. Orang kan iya menilai setuju. bisa bahasa Inggris, orang bisa menilai kita bisa berbahasa Inggris itu kan kalau kita bisa ngomong pakai bahasa Inggris gitu kan. Iya sih. Ah, Oke, jadi dua hal yang harus kita pahami di sini. Yang pertama itu adalah materi yang dikasih sama guru kita. Itu materinya mendukung nggak untuk melatih melatih kepekaan kita, melatih kemampuan kita, melatih kefasihan kita dalam berbahasa Inggris. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu adalah gurunya. Minimal itu dulu deh yang harus diidentifikasi. Yang pertama nih ya, aku ulangi lagi. Sering guru kita itu ngasih materi-materi itu tentang grammar. hmm, Mereka ngasih rumus-rumus yang pada saat mereka ngasih itu penjelasannya itu nggak ditangkap dengan baik mungkin kayak gitu. Jadi mereka itu selama sekolah belajar bahasa Inggrisnya itu nggak belajar hal-hal yang bisa ngelatih kefasihan mereka dalam berbahasa Inggris, tetapi ngelatih mereka how to solve the problem, especially grammar hmm, hmm. kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Materinya harus dicari. Ini relate nggak apa nggak. Nah, kemudian kalau kalau misalkan ada pertanyaan begini, apa sih materi yang tepat buat kita atau materi yang efektif buat kita pelajari biar kita itu cepat bisa berbahasa Inggris? Carilah materi-materi yang relate banget sama kehidupan kamu. Artinya yang kamu sukai kayak gitu. Misalkan nih ya, ada temanku sukanya makeup, dia dikasih materi tentang politik pada saat belajar bahasa Inggris. Yang nggak bakalan nangkep dia. Coba dia kasih tutorial make up tapi dalam bahasa Inggris. Pasti dia bakalan cepet nangkep kayak gitu. Terus yang kedua masalah guru. Guru ini ya, mungkin dia pintar, tetapi cara um, memberikan explanation ke murid-muridnya itu kurang tepat, kurang bisa di tangkap dengan baik kayak gitu. Itu bisa jadi begitu. Atau yang kedua, mungkin gurunya nggak capable dalam berbahasa Inggris. Kalau kan Hmm. nggak capable dalam bahasa Inggris, terus dia belajar bahasa Inggris, so what happen sama murid-muridnya kan gitu, mohon maaf ya. Kayak gitu. Kalau misalkan, terus aku mau jawab, kalau kita mau belajar di sastra Inggris, harus nggak kita punya TOEFL yang sekian kayak gitu. I don't know exactly about that, tapi waktu dulu aku masuk, itu nggak ada persyaratan seperti itu. Jadi persyaratan untuk kita memiliki skor TOEFL yang baik, itu pas aku mau masuk ke jenjang S2. Waktu S1 Oh, aku nggak. Gitu. hmm. Jadi Jadi emang di misalkan S1 itu gimana? misalkan TOEFL-ku tuh 370 gitu. Sah-sah aja dong Hmm, daftar sastra Inggris gitu ya. sah-sah aja, sah-sah aja. Toh nanti kan kita belajarnya bahasa Inggris itu dari basic pas kita mau masuk ke kuliah itu gitu. I think it doesn't matter. Mas Solis kemarin kan sempet bikin tesis nih waktu Oke. pandemi. Hmm. Ya, Ceritain ya dong betul betul. suka dukanya bikin tesis saat pandemi gitu. Bimbingan mungkin harus online, ujian harus online gitu. Enakan Ya, enakan ya, online ya. atau ujian atau bimbingan secara langsung sih sebenarnya kalau menurut Mas Solis? Enakan secara langsung sih ya. Iya Enakan secara sebenarnya. langsung banget banget. Jadi begini, aku mau cerita sedikit. Dulu waktu aku masuk semester 4 awal,
Itu awal tahun kalau nggak salah bulan lalu, tahun lalu awal tahun 2020 ya. Aku udah bimbingan sekali sama dosenku. Jadi kalau kita mau lulus kan kita harus punya yang namanya artikel yang dipublish di jurnal nasional minimal yang sudah terakreditasi minimal itu Sinta 3. Jadi harus hire emang. Nah, pertama bimbingan aku tuh ngobrol sama dosenku, ini baiknya gimana? Saya mau ngobrolin artikel aku dulu, apa tesis aku dulu. Nah, dosenku itu ngasih penjelasan tentang skema atau metode pembuatan artikel yang baik, biar cepat-cepat diterima kayak gitu. Sudah itu terjadi, udah itu aku bimbingin, aku balik lagi ke kos, terus besoknya 2 hari kemudian gitu ya ada pengumuman kalau Indonesia itu udah lockdown gitu, kampus harus close dan sekolah harus close. Terus aku pikir aduh aku gimana ini kayak gitu. Waktu pertama itu kan pemerintah cuman memberlakukan lockdown 2 mingguan ya kalau nggak salah ya, 2 mingguan kalau nggak salah di awal itu. Terus aku mikir aku harus nyelesain artikelku dulu, habis selesai baru aku bisa ketemu lagi sama dosenku, aku mikirnya begitu. Tapi ternyata artikelku sudah selesai, sudah dibilang sama dosenku, oke submit aja ke jurnalnya kayak gitu. Sudah begitu ternyata lockdownnya masih bertambah. Aku mikir gimana ini caranya kayak gitu. Akhirnya beliau bilang begini, ya udah kamu kirim outline-nya dulu, nanti aku baca kayak gitu. Akhirnya pada itu malam-malam aku bikin outline, langsung di accept sama dosenku. Dosenku bilang oke, go on kayak gitu. Pas itu mau puasa kurang 1 minggu kalau nggak salah, dan kalau aku nggak balik, aku stuck di Semarang dan nggak bisa ngapa-ngapain, dan posisinya itu kan aku jobless. Lockdown itu kan ruin everything, dan aku jobless. Kalau aku masih di kos, aku nggak bisa makan and something kayak gitu. Akhirnya aku pulang, aku balik ke Wonosobo. Aku harus karantina kan, aku harus karantina about 2 weeks, dan selama 2 minggu itu aku nyelesain tesisku selesai selama aku karantina. Kalau ditanyain suka dukanya di mana, duka semua deh kayak, Aduh, karena kan ya. iya, nggak ada sukanya. Sukanya Aduh. mungkin satu itu. Sukanya itu mungkin satu, karena aku lebih lebih aku disuruh karantina, dan aku tuh lebih memiliki waktu yang sangat panjang untuk fokus on my thesis. Tapi dukanya itu begini, aku nggak bisa menyampaikan apa yang sebenarnya pengen aku tulis ke dosenku. Kalau aku nyampaikan dengan baik, itu kan nanti dapat bimbingan yang baik juga. Jadi selama bimbingan itu aku cuma ngikutin note dari beliau. Beliau nyuruhnya begini, aku ikutin. Beliau nyuruhnya begini, aku ikutin. Kalau misalkan aku menanyakan hal lain kayak gitu, itu bakal cenderung lama. Aku mikirnya begitu. Dan karena apa namanya ya, emosional itu nggak bisa dikomunikasi pakai teks ya. Jadi di situ sering banget ada misunderstanding. Jadi pandemi itu nggak enak banget pokoknya. Emosiku nggak sampai ke dosenku. Akhirnya kita nggak sempat diskusi. Aku cuman dia ngasih perintah aku lakuin, dia ngasih perintah aku lakuin, dan nggak ada diskusi sama sekali. And I hate it. Itu Mas Dimas. Oke. Nggak maksimal sama sekali. Nggak Eh, maksimal sama sekali. apalagi Ya, komunikasinya hanya text to text kayak gitu. iya, hanya teks Oke, doang kayak gitu. Oke, aku sekarang kalau misalkan baca tesisku ya, tesisku itu ya. dibaca, aku mikir oh nggak maksimal, meskipun aku Hmm, dapat nilai A ya gitu, hmm. nilai A, A, Bagus dong kalau nilainya A. iya iya bagus, cuman aku kayak merasa nggak maksimal kayak gitu. Tapi ya udahlah lulus kayak gitu. Oke, oke. Gitu. Maksudnya kurang greget kayak gitu mungkin ya? Iya kurang greget pas waktu mau ngerjain itu nggak ada greget sama sekali gitu. Balik lagi ya, Oh, aku mau lanjutin ya, yang tadi. Oke. siap, siap. Apa ya pertanyaannya tadi ya? Tuh, kan Kenapa aku di juga lupa jurusan tanyanya. sastra? Kenapa di jurusan Kenapa sastra? kenapa yang di jurusan sastra mungkin agak jarang menelurkan karya sastra? Aku bilang jarang ya, karena tetap aja pasti Jarang, jarang, jarang. pasti Pasti ada ada. dong walaupun Uh, 10% uh, yang mengirimkan karyanya ke media gitu. Nah, setelah itu setelah hmm, lulus dari jurusan sastra itu apa ya? Apa yang bisa mereka lakukan lakukan gitu? gitu.
Oke, oke. Ah, jadi aku ulangi lagi, waktu aku masuk ke sastra Inggris itu aku bener nggak ada tujuan. Nanti when I was kalau aku udah graduated gitu kan, aku mau ngapain itu aku nggak punya gambaran apa-apa. Yang aku pikirin tuh satu, aku mau belajar gitu aja. Terus yang kedua, ada banyak pertanyaan dari masyarakat, dari keluargaku juga sih ya. Kamu kuliah di sastra Inggris itu mau jadi apa nantinya kayak gitu. And I couldn't answer that question pada saat itu. Seolah-olah jurusan sastra Inggris itu sempit banget gitu loh. Gitu. Itu kata orang begitu. Tapi setelah aku belajar di sastra Inggris, aku mencoba untuk melupakan pertanyaan-pertanyaan itu. Akhirnya aku bisa dengan ikhlas menerima aku itu mahasiswa sastra Inggris kayak gitu. Kemudian kalau pertanyaannya itu kenapa anak-anak sastra itu jarang banget membuat karya sastra? Karena memang kita belajar di sastra Inggris itu kita belajarnya yang pertama ya, kita belajarnya itu di awal itu kita belajar tentang bahasa. Kalau sastra Inggris belajarnya itu tentang bahasa Inggris. Kalau sastra Prancis dia of course belajarnya bahasa Prancis kayak gitu di awal. Kalau sastra Indonesia gimana? Kita kan bahasa Indonesia kayak gitu. Mereka juga belajar kebahasaan juga karena bahasanya anak orang sastra Indonesia sama orang katakanlah hukum kayak gitu itu bakalan beda banget, bakalan beda karena pengetahuannya itu beda gitu. Terus ketika kita sudah apa namanya semester 3 semester 4 kayak gitu kita udah mulai dikenalin sama yang namanya sastra. Kita dikenalin prosa, kita dikenalin puisi, kita dikenalin drama itu seperti apa kayak gitu. Kita belajar di situ. Kita di sini, kita mohon maaf kemarin waktu kuliah, kita itu bukan belajar cara memproduksi puisi, cara memproduksi prosa, cara bikin drama itu kita nggak diajarin seperti itu. And again, we are not expected to be sastrawan kayak gitu. Makanya kita nggak belajar hal itu kayak gitu. Kita belajarnya gimana? Kita belajarnya apa sih sebenarnya karya sastra itu kayak gitu. Kalau misalkan puisi ini ya, puisi itu zaman dulu kita bisa katakan dia itu memiliki sekian stanza. Stanza itu apa ya dalam bahasa Indonesianya? Rima, baris, Bait, yang bait. empat itu loh. Harus AB kayak gitu kan. Jadi Ya. dosen kita itu nggak bilang, jadi kalau kalian besok mau bikin puisi harus begini, nggak gitu, nggak gitu. Dosen kita itu bilang, puisi klasik itu susunannya begini, begini, begini. Coba dibaca yang ini kayak gitu. Ini tuh isinya tentang apa? Nanti dihubungkan dengan uh, acquisition yang kita dapetin. Misalkan kita dihubungkan dengan kondisi sosial, kita hubungkan dengan sejarah, kita hubungkan dengan hal-hal ya yang terjadi di lingkungan itu kayak gitu. Misalkan itu juga happen sama pada saat kita belajar tentang cerpen misalkan. Kita nggak diajarin how to make a short story, tapi kita diajarin cara membacanya. Cara membaca cerpen itu kita diajarin gitu. Ini Ya. kenapa kok bisa begini kayak gitu. Ini kenapa kok tokoh si A itu melakukan ini sih kenapa kayak gitu. Nah, di situ kita setelah mempelajari di samping mempelajari cara membaca novel, kita juga diminta atau disuruh untuk belajar ilmu-ilmu filsafat. Kita membaca teori itu kemudian kita compare sama story atau cerita yang kita dapetin di sastra. Ini relate nggak kayak gitu. Jadi nanti pengkajian sastranya itu menggunakan teori filsafat ini kayak gitu. Nah, misalkan nih ya ada lagi pernah baca buku ini nggak, novel Perempuan di Titik Nol kayak gitu. Perempuan pernah denger sih, cuman belum pernah buka. Ya. Nah, itu kan bicara tentang perempuan kayak gitu. Itu kita kaji biasanya ya, itu kita kaji dengan teori feminis kayak gitu. Perspektif feminis itu seperti apa dan ternyata perjuangan feminis itu juga terjadi di novel Perempuan di Titik Nol kayak gitu. Kayak gitu.
selama kuliah kita itu diajarinnya begitu, bukan cara memproduksi sastra kayak gitu. Kalau bicara tentang siapa sih yang boleh memproduksi sastra, semua orang boleh memproduksi sastra. Semuanya, semua kalangan bisa memproduksi karya sastra. Dan apakah nanti karya sastra yang misalkan miliknya seorang jurusan kedokteran itu nggak bisa kita baca sebagai anak sastra? Bisa, bisa. Ada misalkan seorang dokter membuat karya sastra cerpen misalkan. Apakah nggak layak kita baca? Kita baca boleh. Kita baca boleh. Bahkan sangat direkomendasikan. Nah, untuk kita kaji pun juga sangat dianjurkan kayak gitu Mas Dimas. Jadi aku pernah baca itu sebuah novel itu karangannya anak anak psikologi kalau nggak salah. Dan itu sempat bestseller di tahun 2000 berapa ya? Aku lupa. Cuman di situ tertahan karena novel itu membicarakan tentang homoseksual. Iya. Nah, ya jadi isu-isu yang apa namanya? Isu-isu yang sensitif Tabu gitu seperti ya. itu, isu-isu yang sensitif seperti itu akan ditahan oleh massa untuk di up kayak gitu. Itu Oke. itu bagus banget. Itu novelnya bagus banget. Novelnya bagus banget. Dalam artian bukan bukan dari konten yang disajikan ya, tetapi lebih kepada di dalam novel ini tuh ada apa kayak gitu loh. Penyajiannya Kayak begitu gitu. ya Mas ya. Penyajiannya. Kemudian kalau kita cari, kita analisis itu ternyata di dalam novel itu ada gangguan psikologi yang harus ditolong kayak gitu. Misalkan novel lain tuh ada praktek-praktek kekerasan, patriarki yang harus kita tolong di situ kayak gitu. Kemudian cara nolongnya gimana kayak gitu. Cara nolongnya kita bikin tulisan-tulisan yang berupa artikel yang dipublish nanti di sebuah jurnal kayak gitu. Dan itu harapannya bisa dibaca oleh semua orang kayak gitu. Nggak cuman Hmm, sastrawan doang kayak gitu. Jadi begini Mas Dimas, aku lebih clearkan lagi. oke. Orang awam, bukan anak sastra ya nih ya, mohon maaf ya. Orang awam ngebaca karya sastra itu ya udah kayak gitu, baca doang kayak gitu. Kita anak sastra, baca sastra itu kita harus mengkaji di sastra di karya sastra itu ada apa sih sebenarnya kayak gitu. Kita percaya banget Hmm, kalau karya sastra itu tidak lahir dari kekosongan budaya. Pasti ada budaya yang melatar belakanginya di situ. Makanya kita kaji, ada apa di sini kayak gitu. Ada praktek-praktek misalkan femini apa patriarki yang tadi aku sebutin itu tadi. Masyarakat menganggap praktek patriarki misalkan ya, masyarakat menganggap praktek patriarki di lingkungan masyarakat itu dianggap normal. Tapi ketika itu dituangkan dalam sebuah karya sastra yang kemudian diolah oleh anak sastra menjadi artikel yang kemudian disajikan dalam masyarakat, itu lambat laun akan bisa merubah perspektif orang-orang kayak gitu. Ini lo kurang baik, ini lo begini kayak gitu. Kayak misalkan sekarang itu bullying, bullying yang banyak terjadi, kemudian dituangkan dalam sebuah cerita, kemudian dianalisis sama seorang tokoh dan dibagikan dalam ke sosial media, ke artikel-artikel, dan ketika artikel itu dikonsumsi oleh banyak orang, orang banyak itu akan menganggap oh iya ya ternyata ini nggak baik. Akhirnya itu yang kemudian berkontribusi merubah pandangan dunia. Sorry, jangan pandangan dunia dulu, pandangan masyarakat kayak gitu. Jadi peran peran kita sebagai seorang mahasiswa sastra itu sebenarnya begitu, idealnya begitu gitu loh Mas Dimas. Jadi senang banget ini ya, especially aku ya. Aku tuh ngelihat anak kedokteran, anak perawat, anak teknik, anak hukum gitu, bikin karya sastra tuh aku seneng banget. Karena di situ aku bakalan ngelihat gimana sih orang kedokteran itu ngelihat kehidupan gitu. Gimana sih anak hukum itu ngelihat kehidupan kayak gitu. Karena secara tidak langsung pengalaman kehidupan mereka itu akan tertuang di karya sastranya dia gitu loh. Itu iya benar sih. itu begitu. Iya. Jadi jangan ditanyain lagi ya, kenapa kamu anak sastra nggak bisa bikin karya sastra gitu. Bisa Oke, sebenarnya bisa, cuman bisa. moodnya nggak dapet sampai sekarang gitu. Kita moodnya nggak ada gitu, jangan dipaksa. Karena bikin karya sastra itu bukan
harus dipaksa gitu. Iya sih. Nggak bisa dipaksa gitu. Kita itu Kayak misalkan, diajarinya mengkaji karya ah, sastra, bukan membikin karya sastra. oke, oke. Jadi Kayak gitu. buat teman-teman followernya Dimas dan followernya Holis, semoga dengan adanya live IG ini bisa mengklarifikasi segenap pertanyaan dan stigma kalau misalkan ada yang tanya, loh kok ini anak sastra kok jarang bikin cerpen gitu, kok kalah sama anak ekonomi misalkan, anak ekonomi dia Ah, bikin cerpen gitu. seminggu sekali gitu misalkan. Iya, iya, Ya, iya. tapi mungkin cerpennya, ya semoga sih cerpennya cerpen yang bagus ya, oke ya. Oke, Mhm. Iya, Mas Holis, aku nih. agak agak terganggu juga sih Mas Dimas Mm, ketika harus di-compare gitu loh. Ini loh mm, anak ekonomi bisa bikin cerpen, bisa bikin novel, bahkan udah terbit. mm. Kamu kok nggak bisa sebagai anak sastra gitu? Itu aku agak tersinggung juga sih. Itu Cuman ya pernah aku juga balik lagi. nerima nerima Pernah, apa sering banget, comparison sering kayak banget, gitu. Oh, sering banget. ternyata. Dan ternyata aku bilang apa? Apa ke dia? Ah, Kamu aja referensinya yang kurang, anak sastra itu nggak seperti itu, gitu. Itu oke, iya sih. defense mekanisme aja sih sebenarnya. Iya, Sebenarnya iya sih benar. aku nggak aku nggak seharusnya bilang kayak gitu sih. Kamu fix Ah, kurang referensi dalam hidupmu. Aku sebenarnya nggak boleh ngomong kayak gitu. Cuman karena mededek gitu loh ya. iya sih. Mungkin karena udah terlanjur emosi kayak gitu ya. Cuman emang kalau Emosinya dari segala. kalau dari dosen sendiri sebenarnya ada ini nggak sih, kayak misalkan tolak ukur mahasiswa sastra itu ya setidaknya dalam 4 tahun kuliah adalah satu cerpen gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Yang terbit kayak Penugasan gitu. lah misalkan. Oh, nggak, mesti Penugasan. penugasan doang gitu. Walaupun nggak terbit di media nggak apa-apa lah. Yang penting apa, mahasiswanya itu Bikin gitu. bisa bikin cerpen sendiri gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Gitu. Ada, Ah, ada, ada. Itu ada ya. itu tujuannya untuk apa? Untuk mengukur gitu loh. Jadi Hmm, bikin karya sastra itu nggak gampang gitu. Aku nangkepnya oke. begitu. Kamu bikin karya sastra gitu misalkan ya. Itu cuma mengukur aja sih, mengukur kemampuan dia. Ternyata bikin karya sastra itu nggak gampang. Jadi jangan disepelein gitu loh. Karya sastra yang orang anggap itu Nah, jelek atau seperti apa itu nggak bisa disepelein kayak gitu. Sempat ya waktu aku kuliah di S2 itu ada dosenku yang ngajak ngajak ayo bikin puisi nanti diterbitin kayak gitu. Tapi anak-anak pada ah, nggak mau. oh gitu ya. Iya Soalnya pada nggak gini mau. mas. Ya karena nggak punya mood buat bikin Iya puisi sih. karena pusing bikin artikel. Iya, oke. Maksudnya eh, energi pikiran kita itu udah habis buat mengerjakan hal yang lain seperti itu ya mas ya. Bukan Soalnya habis sih Mas Dimas, tapi eh, lebih lebih ke gimana? sini. I want to save my energy untuk bikin artikel Oke. daripada bikin puisi. Mungkin begitu. I see, I see. Apa tips buat teman-teman anak-anak SMA yang punya keinginan pengen kuliah di jurusan sastra, especially sastra Inggris? Apa nih tipsnya? Tips ya. Aku nggak bisa ngasih tips apa-apa sih Mas Dimas ya. Karena apa? Karena mindset orang Indonesia Hmm, ketika kita mau masuk kuliah itu artinya jurusan itu akan ngebentuk masa depan kita. Misalkan iya, ya, aku mau jurusan sinematografi. Oh, kamu nanti jadinya filmmaker, sutradara. Heeh, sutradara. Oh, heeh. aku mau di kedokteran. Oh, kamu nanti jadi dokter. Oh, aku mau di pendidikan. Oh, kamu mau jadi guru. Jadi gitu. Mindset orang Iya sih. Indonesia itu begitu. Jadi nggak bisa dikasih tips kalau mau masuk jurusan itu seperti apa. Karena basically aku tuh mikir begini. Ini my opinion ya. Tolong nanti Hmm, kalau nggak setuju ya silahkan. Aku tuh menganggap begini ya dari dulu kuliah itu bukan untuk kita membentuk. I mean begini. Gimana ya ngomongnya ya? Kuliah itu bukan dalam artian kita mengejar pekerjaan. Aku kuliah di manajemen nih ya. Aku nanti mau jadi teller bank atau kerja di bank lah kayak gitu. Itu bukan begitu menurutku. Menurutku kuliah itu untuk ini memperkaya storage kita dengan keilmuan-keilmuan, membuat kita semakin peka dengan kehidupan sosial, membuat hmm, kita itu menjadi lebih open minded. Itu kuliah menurut aku ya. Itu kuliah menurut aku. Jadi kuliah itu nggak bisa juga disamakan seperti kita nanam modal bisnis. Misalkan nih ya, aku mau kuliah di jurusan ini.
biayanya itu sekitar 100 juta sampai lulus. Nanti kalau aku udah lulus, aku kerja di sini gajinya sekian. Aku sedih banget melihat orang yang pemikirannya seperti itu. Karena Gitu. bukan bisnis, orang kuliah itu bukan bisnis. Orang kuliah itu untuk memperkaya keilmuan kita, melihat sosial kita itu menjadi lebih peka kayak gitu. Mungkin orang bakalan berpikir, kita peka terhadap sosial, kita open minded, itu nggak menghasilkan duit kayak gitu. Ya kalau kayak gitu sih pemikirannya ya aku nggak tahu, aku nggak bisa komentar Hmm, apa-apa kayak gitu. Yang aku iya. yang aku pikirin ya itu aja sih kayak gitu. Itu Mas Dimas. Jadi aku nggak bisa ngasih apa-apa. Tapi intinya begini. Kalau misalkan ada teman-teman yang pengen masuk sastra Inggris, jangan pesimis karena kamu nggak bisa berbahasa Inggris, artinya kamu mundur gitu jangan. Karena ketika kita nanti masuk di sastra Inggris atau sastra Jepang yang itu bahasanya masih strange buat kita, bahasa asing kayak gitu, itu nanti kita diajarin dari awal kok kayak gitu. Hmm, Kita diajarin berbahasa dengan baik, kita diajak conversation, kita diajak diskusi kayak gitu. Ketika kita sudah bisa uh, menggunakan bahasa asing tersebut, baru kita dikenalkan sama karya sastranya kayak gitu. Jadi bertahap, nggak langsung hmm, kita itu disuruh baca novel yang berbahasa Inggris dan suruh mengkajinya dan membuat tulisan berbahasa Inggris juga enggak. Jadi ada oke. tahapan-tahapan yang jelas kayak gitu. Itu Iya. ya Mas Dimas. Jadi aku nggak bisa ngasih Oke. advice apa-apa untuk masuk Hah? kuliah. Ini Mas Oke, Dimas, oke. aku mau share lagi satu. Hah? Kalau misalkan aku pikirannya itu sekolah itu kayak bisnis, mungkin aku bakalan stres ya sampai sekarang ya. Ya, nggak balik modal karena Iya, karena nggak iya kan. balik modal. Karena aku S2 itu murni parent foundation ya. Mm-mm. Dan untuk menyambung kehidupan, Dari aku tuh yayasan kayak gitu ya. ya dari parent, parent foundation. Parent, yayasan orang tua. Oke, Ya, oke. oke. Ah, Kayak itu murni dari beliau-beliau kayak gitu. Kalau hmm, misalkan aku mikirnya itu untuk bisnis kayak gitu, nanti lulus S2 aku dapat pekerjaan yang lebih baik kayak gitu, ya aku bakalan stres karena sampai sekarang tuh aku masih nganggur gitu loh. hmm, Intinya aku nggak oke. nyesel sekolah S2, Hmm, ya aku lebih peka terhadap lingkungan masyarakat itu udah ngobatin ruginya orang tua kayak gitu, kasarannya begitu. hmm, Kayak oke, gitu. sip. Ya, ya, nggak terasa nih teman-teman sudah 45 menit kebersamaan Dimas bersama Mas Holis dalam live Oke. IG Gangguin. Aku nggak tahu apakah Gangguin kali ini bener-bener gangguin puasanya Mas Holis gitu karena emosi emosi Dimas dan emosi Mas Holis kali ini cukup terkorek-korek juga dan ternyata kali ini Dimas juga terbuka cakrawalanya di luar sana masih banyak orang yang sekolah hanya sekedar berangkat, sekolah hanya sekedar mengejar gelar tanpa mengejar esensi dari eh, proses perkuliahan sendiri. Padahal ketika kita kuliah itu benar-benar itu kayak jadi wahana apa ya? Wahana hasanah keilmuan gitu ya. Karena ketika Tahu kita nggak kuliah Dimas? itu, kenapa? Mas Dimas tahu nggak? Mas Dimas ngomong kayak gitu, kayak ngomong sama calon Ah, mahasiswa pas di ospek. aku dulu pernah jadi panitia ospek dulu. Iya, jadi Iya. jadi Ah, gitu. Jadi kalau sekarang kita mikirnya itu ya udahlah mereka yang punya pemikiran kayak gitu biarin aja kayak gitu. ya, ya aku masih ada rasa kasihan sih mas. Iya, kasihan, kasihan. Cuman ketika kita bilang nanti Ah, mereka malah nyerang kita, itu kan nggak baik juga buat kita. Jadi iya sih. kita bikin Nanti karya kita aja. terinfeksi gitu ya. Hmm, kita bikin karya aja yang sebisa mungkin mengurangi pemikiran-pemikiran seperti itu. Kita seperti Hmm, itu orangnya Mas Dimas. oke, oke, oke. Iya bener juga Iya, sih ya mas ya. betul. Oke. Ya, aku Seperti jadi Mas bingung Dimas suka closingnya nulis, gimana sih. Ah, seperti Mas ya aku Dimas suka suka nulis. nulis, ya Hmm, udah dituangin aja di situ gitu. Jadi pakai hmm. bahasa-bahasa yang bagus lah, yang seperti Mas Dimas biasanya itu kan bagus Ya. itu. Aku sampai sekarang aja baca tulisanku di mojok aja kadang mual mas. Kayak pengen muntah gitu. Tapi kalau misalkan aku minta sama redaktur tolong dong tulisan itu diturunkan, aku udah dapat duitnya kan nggak enak. Iya. Jadi yang kita pikirin nggak semua yang kita pikirin itu jelek Ah, jelek juga buat orang lain. iya Jadi yang sih. mungkin
kita pikir itu hal sepele, mungkin buat orang lain Hmm. itu gede. Jadi jangan Hmm. jangan pernah sepelekan hal yang kita anggap sepele gitu aja. Iya sih. Ya bener kayak tulisan Dimas juga banyak sesuatu yang sepele yang Dimas tulisin, tapi dari Hmm. situ bisa bisa buat ngisi token listrik. Padahal tulisan hal sepele gitu. Iya, pragmatisnya kan seperti itu. Iya sih bener juga. Oke. Ya, Iya. nggak kerasa udah hampir jam 5, Mas Holis. Sudah Terima hampir jam kasih 5 ya? atas Oke, oke, oke. terima kasih atas kesediaan waktunya. Sehat selalu. Semoga apa yang Amin. diinginkan Mas Holis bisa tercapai. Lancar Amin, amin, amin. puasanya. Terus Insya apalagi ya? Allah. Lancar rezekinya, lancar Insya jodohnya kalau Allah. lagi Insya ngejar-ngejar jodoh. Allah. Uh, Oke, semoga kita bisa bertemu lain kesempatan. Oke, dan amin, akhirnya amin, 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 amin. Dimas Aditya pamit, Mas Falis pamit, dan jangan lewatkan live Instagram Gangguin selanjutnya. Dadah!